Timnas Indonesia U20 menghadapi ujian berat pada laga perdana mandiri U20 Challenge Series 2025 yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, pada Jumat 24 Januari. Meskipun diuntungkan dengan unggul jumlah pemain, Garuda Muda harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Timnas Yordania U20. Kekalahan ini cukup mengecewakan mengingat Indonesia memiliki peluang emas, mulai dari unggul jumlah pemain hingga mendapat kesempatan tendangan penalti. Namun, meski diuntungkan dalam beberapa aspek, Indonesia kesulitan menembus pertahanan rapat yang diterapkan oleh Yordania, yang akhirnya membawa mereka pulang dengan 3 poin. Laga dimulai dengan buruk bagi Indonesia. Tim asuhan Indra Syafri kebobolan pada menit keempat melalui sundulan Ibrahim Sabra, yang memanfaatkan umpan silang dari sisi kiri. Gol cepat tersebut membuat tim Indonesia harus bekerja keras mengejar ketertinggalan sejak awal pertandingan. Namun, Indonesia mendapat angin segar pada menit ke-16 ketika kiper Yordania, Salameh Ali, menerima kartu merah setelah melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti. Dengan keuntungan jumlah pemain yang lebih banyak, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengejar ketertinggalan. Keuntungan itu semakin diperbesar ketika Indonesia mendapat peluang tendangan penalti pada menit ke-22 setelah pemain Indonesia dijatuhkan di dalam kotak terlarang. Namun, kesempatan emas tersebut gagal dimaksimalkan dengan sempurna oleh Welber Jardim yang mengeksekusi penalti dengan buruk. Bola berhasil ditepis oleh kiper pengganti Yordania, Mahmud Abdul Rauf. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, mengungkapkan rasa kecewa dan kesulitan timnya dalam membongkar pertahanan Yordania yang solid. Meskipun Indonesia unggul dalam jumlah pemain, skema pertahanan yang diterapkan oleh Yordania terbukti efektif menghalau serangan Indonesia. Perlu ada perbaikan bagaimana membongkar pertahanan yang kompleks seperti yang diterapkan Yordania. Mereka menggunakan formasi itu karena mengantisipasi kekurangan pemain setelah kartu merah, ujar Indra Syafri usai pertandingan. Indra menambahkan bahwa timnya masih perlu banyak belajar dalam menghadapi tim yang bermain dengan pertahanan rapat. Kami harus lebih kreatif dalam merancang serangan, terutama dalam kondisi seperti ini. Meskipun kami sudah unggul jumlah pemain, Yordania tetap disiplin dalam bertahan, katanya. Meski harus menelan kekalahan, Indra tetap memberikan apresiasi terhadap kerja keras pemainnya. Menurutnya, meski banyak peluang yang tidak dimaksimalkan, terutama dalam eksekusi penalti, moral tim tidak jatuh. Para pemain tetap mengikuti skema permainan yang telah diterapkan. Semua pemain masih mengikuti skema yang kami terapkan. Tidak ada moral yang jatuh, meskipun memang disayangkan tadi penalti tidak masuk, yang seharusnya bisa menjadi gol, tambah Indra. Indra juga menyoroti ketenangan pemain di tengah tekanan meski hasil akhir tidak sesuai harapan. Secara keseluruhan, mereka sudah berusaha maksimal, meskipun tidak mudah melawan tim yang begitu terorganisir pertahanannya, ujar Indra. Pelatih asal Padang ini juga menegaskan bahwa kekalahan ini menjadi pembelajaran penting bagi timnya. Ia berjanji akan melakukan evaluasi mendalam terhadap kekurangan yang terjadi dalam pertandingan tersebut. Salah satu hal yang disoroti Indra adalah ketidaktepatan dalam memanfaatkan peluang yang ada. Pastinya, kami akan melakukan perbaikan untuk pertandingan selanjutnya. Kami juga akan memasukkan beberapa pemain yang belum bisa tampil hari ini, jadi akan ada perubahan komposisi dalam tim selanjutnya. Dengan hasil ini, Indonesia harus segera melakukan evaluasi dan mempersiapkan diri dengan matang untuk pertandingan selanjutnya. Pada laga kedua mandiri U20 Challenge Series 2025, Indonesia U20 akan menghadapi Timnas Suriah U20 pada Senin 27 Januari mendatang. Suriah diperkirakan akan menjadi lawan yang cukup tangguh, sehingga Indra harus menyiapkan strategi yang lebih matang untuk menghadapi mereka.
Kami sudah menganalisis permainan Suriah, dan kami akan siap dengan skema yang lebih baik. Ini adalah ajang persiapan, dan kami harus semakin solid baik dalam bertahan maupun menyerang, tegas Indra. Pertandingan melawan Suriah akan menjadi kesempatan penting bagi Indonesia untuk memperbaiki catatan hasil mereka di turnamen ini dan membuktikan bahwa mereka dapat bangkit setelah kekalahan pertama. Meski hasil pertandingan tidak sesuai dengan harapan, Indra tetap optimistis dengan potensi pemain muda Indonesia. Ini adalah proses belajar yang penting. Tim kami memiliki banyak potensi, dan kami akan terus bekerja keras untuk memperbaiki kualitas permainan, ujar Indra. Dengan tekad untuk terus meningkatkan permainan, Timnas Indonesia U20 berjanji untuk memberikan yang terbaik di laga berikutnya. Persiapan yang lebih matang dan evaluasi yang mendalam diharapkan bisa membawa tim Garuda Muda tampil lebih baik lagi di turnamen yang menjadi ajang penting untuk membangun fondasi bagi masa depan sepak bola Indonesia.